Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Herbianto. Bersama rekan-rekan saya ada Ananda Anggerdan Rijati, Dida Khalifa Banjarani, Husnita Dini Wahyuni, dan Rizkuna Nur Aziza. Di sini kami akan mempresentasikan proposal kegiatan program Corporate Social Responsibility PT Jaya Food Yogyakarta. Oke, langsung teman-teman semua. Tema kegiatan dari program Corporate Social Responsibility PT Jaya Food Yogyakarta ini yakni 1001 pangan untuk anak emas. Nah, kenapa sih harus tema tersebut? Kenapa harus 1001 pangan untuk anak emas? Karena kami melihat banyak sekali kasus stunting yang terjadi di salah satu desa yang ada di Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, yakni Desa Muntuk. Kasus stunting ini dipicu oleh masalah gizi kronis yang diakibatkan karena kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu yang lama, sehingga menghambat tumbuh kembang anak untuk menjadi sumber daya manusia yang unggul. Masalah stunting dapat diketahui dan terlihat setelah tumbuh kembang anak itu di usia 5 tahun ke depan. Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut bisa disebabkan karena kurangnya persiapan saat sebelum menikah atau sebelum hamil. Awal kehamilan, pemeliharaan anak di usia 0,6 bulan hingga 2 tahun. Selain itu, apa saja yang menyebabkannya? Saat ini orang tua menjadi pusat perhatian utama kepada anak, karena perlu diketahui bahwa banyak sekali orang tua yang melakukan atau yang memberikan statement kepada anaknya bahwa kamu harus menikah sekarang aja, gak apa-apa menikah di usia muda. Padahal hal tersebut itu sebenarnya harus dihindari, harus bisa dikurangi untuk pernikahan dini. Itulah salah satu yang menyebabkan adanya stunting pada anak. Stunting itu kurangnya gizi yang terdapat pada anak, kurangnya asupan gizi yang terpenuhi. Jadi ketika orang tuanya hamil, itu gizi yang dimakan oleh orang tuanya itu sangat kurang. Begitu juga setelah ia lahir. Saat ia memiliki usia 0,6 bulan hingga 2 tahun dan seterusnya sampai 5 tahun, itu akan terlihat apakah dia memiliki stunting atau tidak. Nah, berangkat dari sini kita melakukan program CSR untuk membagikan makanan secara gratis kepada anak-anak yang memiliki penyakit tersebut. Hal tersebut kita lakukan adalah tujuannya untuk agar masyarakat Desa Muntuk, terkhusus anak-anak yang memiliki penyakit stunting itu menjadi sehat dan bisa menjadi anak emas yang berdaya unggul, seperti itu. Pada tahun 2018, menurut hasil riset Kesehatan Dasar Provinsi DI Yogyakarta menunjukkan bahwa 22,89% terdapat anak-anak yang memiliki kasus stunting di Desa Muntuk, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta. Dalam melakukan program CSR ini, kami juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Lingkungan daerah setempat. Gunanya adalah untuk mendapatkan data yang akurat, pengecekan makanan gratis, pemeriksaan anak yang mengalami stunting, dan juga sosialisasi. Nama perusahaan kami adalah PT Jaya Food Yogyakarta. Kami sudah berdiri sejak tahun 2005. Kami merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pangan yang memproduksi berbagai macam olahan makanan yang bersumber dari hasil pertanian dan komoditi lokal. Oke, di sini saya bakal ngejelasin tujuan dari program CSR yang udah kami susun ya dan udah kami buat gitu. Jadi tujuannya ini kami berharap semoga untuk jangka panjang ya ini bakal terjadi. Ya pertama itu tujuan dari program CSR kami adalah mengurangi angka pernikahan dini di Desa Muntuk. Yang kedua, menanggulangi masalah penyakit stunting pada anak usia dini dengan pembagian makanan secara gratis. Dan yang ketiga, memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat melalui sosialisasi kesehatan dan tentang pernikahan dini tersebut. Karena udah dari yang kami baca-baca, udah dari yang kami cari-cari, ternyata kan di Desa Muntuk ini banyak yang terjadi penyakit stunting itu terhadap anak-anak itu karena banyaknya pernikahan dini ya, banyaknya terjadi pernikahan dini. Jadi kami harap dari program CSR kami ini akan
mengurangi angka stunting tersebut pada anak-anak kecil dan mengurangi tingkat pernikahan dini. Target yang dicapai dalam program CSR ini adalah tentu masyarakat Desa Muntuk sendiri, yang dimana menjadi objek sosial perusahaan kami, jangka waktu yang panjang. Karena butuh progres untuk melihat pertumbuhan anak yang sudah dilakukan pemeriksaan dan diharapkan adanya perubahan yang semakin membaik. PT Jaya Food menjadikan program ini sebagai program jangka panjang, karena masyarakat, khususnya anak-anak yang ada di Desa Muntuk itu sangat membutuhkan asupan gizi yang sangat seimbang. Sehingga terlihat sangat kurang pantas jika pembagian makanan hanya dilakukan dalam jangka waktu yang sangat pendek saja. Untuk detail program, kami menamai program ini dengan nama 1001 Pangan untuk Anak Emas. Nah, di sini ada deskripsi program. Program ini dilakukan dengan membagikan makanan bergizi secara gratis kepada seluruh masyarakat, terkhusus anak-anak yang mengalami penyakit stunting. Program ini dilakukan dengan bekerja sama Dinas Kesehatan serta lingkungan daerah setempat agar pendataan masyarakat dan pelaksanaan program yang akan dilakukan lebih mudah, mengingat kondisi saat ini masih dalam pandemi COVID-19. Nah, selain pemberian makanan secara gratis, ada juga sosialisasi tentang kesehatan dan pernikahan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan serta lingkungan yang langsung berkoordinasi bersama pemerintah desa setempat. Untuk program kerja ini masuk ke dalam jangka panjang. Untuk audiensnya masyarakat Desa Muntuk, Kecamatan Lingu, Bantul, Yogyakarta. Nah, di sini media komunikasi yang kami gunakan yaitu internal dan eksternal. Untuk media komunikasi internal yang digunakan adalah surat yang langsung diperoleh dari internal PT Jaya Food, sedangkan media komunikasi eksternal yang digunakan adalah koran, media sosial, televisi maupun TV kabel. Untuk tempat yang akan kita laksanakan program ini adalah Pendopo Desa Muntuk. Waktu pukul 9 sampai dengan selesai. Untuk rencana anggaran, biaya program CSR PT Jaya Food yang akan dilakukan ini, pemasukannya untuk dana program CSR PT Jaya Food sendiri itu berjumlah 1 miliar. Nah, untuk pengeluaran, biaya bahan pangan berjumlah 300 juta, biaya perlengkapan jumlah 150 juta, biaya karyawan berjumlah 150 juta, biaya operasional kendaraan berjumlah 200 juta, biaya tidak terduga itu maksudnya kalau misalnya ada kejadian yang tidak terduga lainnya itu berjumlah sekitar 200 juta. Jadi total pengeluaran yang dikeluarkan oleh PT Jaya Food sendiri adalah 1 miliar. Dengan dibentuknya rencana program ini, diharapkan mendapatkan respon yang baik dari seluruh kalangan baik internal maupun eksternal. Tujuan dari dibentuknya program ini adalah untuk mensejahterakan masyarakat Desa Muntuk agar memiliki kesehatan yang baik dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Sejauh ini kendala yang terjadi adalah kurangnya data yang diperoleh dari hasil riset. Namun masih dapat dilakukan pengembangan dari data yang didapatkan. Jika kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan rancangannya, maka kegiatan ini dapat terrealisasikan menjadi program jangka panjang. Namun, jika terdapat banyak kendala dan keadaan yang tidak menguntungkan, maka kemungkinan besar kegiatan ini hanya berjalan menjadi program jangka pendek. Perlu diketahui bahwa sebelum melakukan evaluasi, tentu dilakukan riset yang mendalam. Begitu juga dengan riset evaluasi. Riset evaluasi tentu akan menjadi acuan bagi kami untuk menentukan arah yang baik di program selanjutnya.